Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi MSI selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Telhalia MTH DTH selaku Rektor IAKN beserta unsur pimpinan Kampus Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, dan yang kami kasihi seluruh teman-teman mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, baik yang hadir langsung di aula kampus maupun yang hadir melalui Zoom meeting. Adapun susunan acara kita pada saat ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh MC, yakni saya sendiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menayangkan pemaparan profil kampus IAKN Palangkaraya. Kemudian kita masuk pada moderator, doa, kata sambutan oleh Rektor IAKN Palangkaraya. Kemudian kita masuk kepada narasumber, dan yang terakhir sesi tanya jawab dan berdoa. Baiklah, bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baiklah, yang selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan pemaparan profil kampus Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Sekarang kita akan masuk kepada topik webinar saat ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan moderator kita saat ini, yakni Ibu Stininova Tumbol SSI Teol MTH, selaku dosen tetap kampus IAKN dan juga sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kepada Ibu Nova, kami persilahkan.
Terima kasih Esther selaku host kita saat ini. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi MSI, selaku Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Telhalia MTH DTH, selaku Rektor IAKN Palangkaraya. Yang kami hormati unsur-unsur pimpinan WK1, WK2, Kabak, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Kepala Pusat, Ketua-Ketua Unit. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang boleh hadir bersama-sama dengan kita di pagi hari ini, serta semua mahasiswa yang hadir untuk mengikuti kuliah umum. Puji syukur kepada Tuhan Sang Sumber Hikmat, karena ada waktu dan kesempatan yang sangat baik yang Dia berikan kepada kita. Walaupun secara virtual sifatnya, karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kita masih tetap diberi kesempatan untuk belajar dan memperkaya ilmu pengetahuan kita selaku orang-orang yang ada dalam lingkungan pendidikan tinggi. Kami berterima kasih kepada Pak Dirjen yang mau membagi waktunya bagi kita untuk memberikan semangat perkuliahan kepada mahasiswa dan memberikan arahan-arahan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai kuliah daring saat ini pada masa pandemi COVID-19 ini. Kepada Ibu Rektor dan semua yang terkait sehingga terwujudnya kegiatan ini, kami berterima kasih. Akhirnya sebelum kita masuk kepada acara yang lebih lanjut, kita akan membuka dalam doa, dan doa ini akan dibawakan oleh Ketua Jurusan Teologi Kristen Pribadio Prakosa MSI Teolor. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, marilah sebelum kita mengawali kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hingga pada hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari kami. Semua itu bukanlah suatu kebetulan, melainkan bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami selaku Sivitas Akademik Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya hendak memulai rangkaian kegiatan kuliah umum secara webinar. Biarlah Tuhan boleh menyertai jalannya kegiatan kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan juga boleh menyertai dan memberkati Bapak narasumber kami, Bapak Dirjen Bimas Kristen, Profesor Dr. Thomas Penturi, dalam memberikan pemaparan bagi kami terkait dengan perkuliahan yang efektif di masa pandemi ini. Kami serahkan seluruh kegiatan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pribadio Prakosa. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan Rektor IAKN Palangkaraya, Ibu Dr. Telhalia MTH DTH, sekaligus membuka kegiatan kuliah umum kita di pagi hari ini. Kami persilakan. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus.
Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi MSI, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus sebagai narasumber utama kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan seluruh mahasiswa-mahasiswi strata 1 dari semua jurusan dan angkatan yang berkenan hadir melalui tatap muka, yaitu kecanggihan teknologi, Zoom atau webinar yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita patut bersyukur bahwa di masa new normal COVID-19, kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan, sehingga ke depan kita masih bisa melaksanakan dan mewujudkan rencana-rencana, bahkan mimpi-mimpi kita dengan baik. Dan di masa new normal COVID-19 ini, salah satu rencana dan strategi dalam proses belajar mengajar di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya adalah masih memberlakukan perkuliahan secara daring atau online. Mengingat kondisi Kalimantan Tengah, khususnya kota Palangkaraya, masih dalam kondisi tidak aman atau zona merah. Karena itu sangat penting bagi para dosen selaku pendidik dan mahasiswa-mahasiswi untuk tetap melaksanakan perkuliahan secara efektif guna mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama antara bidang akademik dan bidang kemahasiswaan bersama-sama dengan Senat Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, selaku pimpinan tertinggi di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di Kementerian Agama Republik Indonesia, dan sekaligus seorang akademisi yang berwawasan luas, maka dan bersyukur untuk bisa mengundang dan pada saatnya nanti Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi MSI untuk menyampaikan materi perkuliahan umum kita, yaitu dengan tema perkuliahan daring yang efektif pada masa COVID-19 dan sekaligus dalam rangka persiapan YKN Palangkaraya memasuki ajaran baru tahun akademik semester ganjil 2020-2021. Maka penting bagi kita, baik para dosen, mahasiswa-mahasiswi, untuk mengikuti perkuliahan ini secara aktif sampai berakhirnya kegiatan ini. Dan akhir kata, saya selaku Rektor Institut Agama Kristen Palangkaraya mengucapkan selamat mengikuti kuliah umum pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rektor YKN Palangkaraya. Tiba saatnya kita akan masuk pada acara inti kita, yaitu kuliah umum, perkuliahan daring yang efektif di masa COVID-19 ini. Sebelum saya memberikan waktu sepenuhnya kepada Pak Dirjen kita, maka saya akan membaca kurikulum vitae-nya karena ada beberapa mahasiswa kita yang belum mengenal Bapak dengan baik, bahkan mungkin mukanya juga belum kenal, karena ada mahasiswa baru bersama-sama dengan kita, kurang lebih 200 lebih. Kurikulum vitae Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, nama Profesor Dr. Thomas Penturi MSI, NIP 1963 05 171 99 103 1001. Tempat tanggal lahir Ambon 17 Mei 1963. Pangkat pembina utama golongan 4E. Jabatan Direktur Jenderal Bimas Kristen. Riwayat pekerjaan
pernah menjadi Rektor Universitas Patimura Unpati Ambon tahun 2012 sampai 2016. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Pak Dirjen kita ini juga pernah memegang jabatan fungsional sehingga sangat memahami pendidikan, dan kita bisa lihat bahwa di bawah pendidikan Dirjen Bimas kita saat ini perguruan-perguruan tinggi Kristen mengalami proses dinamis yang sangat baik. Kedua, Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI dari tahun 2017 sampai saat ini. Riwayat pendidikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara, basic dari Pak Dirjen ini adalah pendidikan matematika. Program S1, pendidikan matematika FKIP Universitas Patimura Ambon, 1989. Yang kedua, program S2, studi biostatistika Universitas Erlangga tahun 1997. Program S3, beliau mengambil program studi matematika dan sains di Universitas Erlangga, Surabaya. Beliau mendapat gelar profesor, guru besarnya dalam bidang ilmu statistika multivariat pada tahun 2005. Alamat rumah, sekarang beliau tinggal di rumah dinas, Jalan WR Supratman nomor 9, Kampung Utan, Ciputan, Tangerang Selatan. Alamat kantor, Kementerian Agama, Jalan MH Tamrin nomor 6, Jakarta Pusat. Demikianlah kita bisa mengenal Dirjen Bimas Kristen kita, pimpinan tertinggi di lingkungan masyarakat Kristen Indonesia. Baik, Pak Dirjen, selaku pemateri kita di pagi hari ini, saya memberikan waktu sepenuhnya kepada Bapak, tapi waktunya 1,5 jam. Bapak bisa memberikan materi dan kemudian 1/2 jam kita akan melakukan tanya jawab. Terima kasih. Saya serahkan waktu sepenuhnya untuk Pak Dirjen kita. Baik, selamat pagi atau selamat siang. Shalom. Bisa dengar suara saya? Shalom. Shalom. Ada yang mungkin mengontrol secara semua peserta, jadi tidak bisa menjawab. Tentu yang saya hormati Ibu Rektor IAKN Palangkaraya, Ibu Dr. Telhalia, Ibu Nova selaku moderator yang hari ini memoderasi saya untuk kuliah umum, dan seluruh sivitas akademika IAKN Palangkaraya, dan tentu lebih khusus adalah para mahasiswa yang hari ini mengikuti kuliah umum sebagai bagian dari mungkin saja kuliah perdana di IAKN Palangkaraya, yang kalau kita lihat sebetulnya tahun akademiknya akan segera berlangsung di awal September 2020, dan tentu semua kita terkendala atau memiliki constraint yang kemudian melahirkan banyak sekali ide pemikiran. Salah satunya adalah kuliah berbasis web yang hari ini dilaksanakan. Jadi mungkin namanya teaching web atau apa saja yang bisa digunakan sebagai istilah untuk mempertemukan para student atau mahasiswa dengan narasumber atau dosennya. Saya kira ini sebuah langkah maju sambil berpikir bagaimana kita mencoba untuk menginisiasi atau mengkreasi banyak sekali model untuk mengatasi constraint atau kendala akibat pandemi COVID-19. Makanya
Saya berterima kasih kepada Ibu Rektor yang tetap berusaha untuk meyakinkan mahasiswa bahwa kuliah-kuliah ini akan tetap berjalan dengan berbagai pendekatan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang mahasiswa mungkin banyak yang belum saya. Kalau mahasiswanya baru, maka sistem yang dikerjakan oleh IAKN Palangkaraya tentu sangat baik karena telah mengakomodasi di awal para mahasiswa yang mungkin saja masih tanda petik setengah dari jumlah atau mungkin 2/3 ataupun 1/4 karena alokasi-alokasi dalam proses rekrutmen itu sudah ditetapkan. Dan nanti Palangkaraya akan kedatangan guest student dari Papua sebagai bagian dari langkah atau upaya Kementerian Agama untuk mengerjakan apa yang disebut dengan KCP Kita Cinta Papua, dan Direktorat Jenderal Bimas Kristen diminta sebagai leading sektor dari program KCP ini. Makanya saya meminta Ibu Rektor dan seluruh rektor yang ada di 6 lembaga pendidikan tinggi yang basis institusi dan 1 lembaga pendidikan yang masih punya taraf sekolah tinggi itu akan merekrut mahasiswa dari Papua. Jadi nanti teman-teman mahasiswa akan berjumpa dengan teman-teman Papua yang kalau hari ini lihat saya ya mirip-mirip dengan mereka dari Papua. Agak hitam begitu Ibu Nova. Baik, saya akan menyampaikan kuliah saya dan saya sudah siapkan materi saya dalam slide yang akan saya bagi untuk kita sekalian. Saya minta host untuk saya diberi kesempatan share screen saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terutama mahasiswa, para dosen, ini bagus sekali, jadi saya memang mengambilnya sebagai pembuka slide nomor 1, flyer yang sudah dibuat oleh IAKN Palangkaraya. Jadi perkuliahan yang efektif pada masa perkuliahan daring yang efektif pada masa COVID. Saya takut nanti ada yang banyak tidak tahu daring itu apa gitu. Tahu daring, mahasiswa? Ada tahu kata daring itu bahasa Indonesia. Lawannya luring. Daring itu bahasa Indonesia, lawannya luring juga bahasa Indonesia. Daring itu kependekan dari dalam jaringan. Luring luar jaringan. Jadi daring itu ya tadi Ibu Rektor bilang online. Jadi dalam jaringan internet atau koneksi tertentu, dan luring itu luar jaringan atau offline. Saya takut nanti mahasiswa perkuliahan daring itu, daring itu kata gitu, tapi nggak ngerti daring itu apa. Saya takut jangan sampai mahasiswa saya yang ada di seluruh 6 perguruan 6 institut dan 1 sekolah tinggi nggak tahu daring itu apa. Padahal temanya menarik, perkuliahan daring. Jadi perkuliahan daring itu perkuliahan dalam jaringan atau online. Jadi kalau ada yang udah tahu ya syukurlah, tapi kalau belum tahu hari ini saya kasih tahu. Daring itu kependekan dari dalam jaringan, lawannya luring, luar jaringan. Kalau belum tahu, buka aja Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBI, ketemu. Ini judulnya. Nah, kira-kira materi presentasi saya itu di sekitar gambaran tentang pendidikan dan tata kelola, karena constraint kita sekarang adalah COVID-19, pandemi COVID-19. Itu constraint-nya. Maka tentu ada perubahan dalam baik prosesinya maupun dalam tata kelolanya. Dan saya kira ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang kedua, saya akan bicara sedikit terkait dengan
manajemen pembelajaran di era COVID, gambaran dampak yang diperlukan dan tata kelola yang diperlukan, dan bagian ketiga itu beberapa rekomendasi atau kesimpulan. Nah, apa itu kuliah daring? Saya sudah tadi menyampaikan di awal, ini sekedar saja untuk menjadi perhatian bahwa memang itu telah lama gitu dilakukan. Bahkan kalau kita mengenal daring dalam bahasa Indonesia, sebetulnya dulu telah dikembangkan yang namanya e-learning. E-learning itu elektronik, learning itu pembelajaran. Jadi pembelajaran berbasis elektronik sama dengan luring, daring. Jadi pembelajaran berbasis daring sama dengan pembelajaran berbasis elektronik atau dalam jaringan internet, kira-kira seperti itu. Nah, memang kita semua mengalami banyak kesulitan dalam proses ini karena keterbatasan infrastruktur, terutama untuk daring itu. Karena ada komponen-komponen dalam proses itu, seperti kita belajar dalam prosesi luring atau prosesi tatap muka biasa. Ada studentnya, ada lecturenya, ada publik di luar, ada juga pendukung yang lain. Itu komponen dan harus bisa diintegrasikan menjadi satu. Nah, dia punya beberapa sifat yang memang menjadi sebetulnya keunggulan atau kelebihan dari proses belajar daring itu. Pertama tentu kalau dalam kita bicara prosesi seperti ini, tanggung jawab paling besar itu ada di lecturenya, atau ada di dosennya, atau ada di teachernya. Karena dia yang menjadi sumber dari proses itu, walaupun dia bukan sumber utama. Gitu. Karena sumber utama bisa macam-macam gitu. Tapi dia dalam posisi sebagai sumber proses transformasi. Jadi dia bisa sumbernya melakukan, atau dia menjadi posisi sebagai transformasi dari sumber yang lain lewat teachernya, lewat lecturenya, pindahkan ke student. Kira-kira seperti itu. Atau bisa sebaliknya, student mengambil dari sumber lain, bukan dari lecturenya. Nah, itu artinya ada konten yang disebut dengan open content. Kemudian ada proses pembelajaran yang jadi kalau kali dengan yang MOOC atau MOOCs gitu. Masih open online course misalkan, itu terjadi di lembaga pendidikan tinggi yang besar, baik di luar negeri maupun di Indonesia, karena dia sudah open course gitu. Nah, open course, open content, dan semua itu membutuhkan perangkat yang kita sebut dengan jaringan, bahkan ada yang harus tersimpan konten itu atau proses transformasi konten itu ke dalam sebuah sistem. Yang kadang ada yang kalau mahasiswa tuh tahu cloud tuh jangan sampai pikir kalau cloud bahasa Indonesia bilang awan gitu. Tapi maksudnya tersimpan di luar di luar kita gitu. Kalaupun kita ada punya gadget atau punya handphone atau punya laptop, karena kita punya keterbatasan memori di dalam gadget atau dalam itu, maka kita bisa menyimpannya di tempat lain. Jadi ada yang bilang simpannya di udara, simpannya di awan-awan, cloud namanya. Jadi ada kan kalau punya
gadget itu ada, cuma simpan di cloud atau simpan di store atau apa, itu gudang untuk disimpan itu datanya. Tapi hati-hati, data itu juga mereka tahu, cloud juga yang mengelola cloud tahu gitu. Yang sampai simpan yang aneh-aneh gitu, ketahuan gitu. Tapi kalau bentuknya memang kecil-kecil saja, itu nggak masalah. Tapi yang paling pokok adalah kesiapan lecture-nya untuk bisa menyajikan konten dari kurs proses pembelajaran yang terjadi. Itu yang saya kira memang selama ini sudah ada gitu. Ada yang dalam proses tatap muka biasa, face to face, udah ada diktatnya, ada materi kuliahnya, bahkan ada dosennya udah nggak perlu diktat itu. Otak saya, kepala saya udah penuh diktat gitu. Datang aja terus dia cerita-cerita, selesai dia pulang. Katanya itu yang ada, materinya kan ada di otaknya. Gitu. Tapi apakah materi itu oke itu? Nah, kalau oke ya nggak ada masalah, tapi kalau nggak oke juga tidak masalah juga gitu. Karena tidak tersimpan gitu. Di memori orang lain, atau di memori cloud, atau di memori Google Store. Tapi kalau Bapak Ibu udah siapkan khusus dosen, maka student itu atau mahasiswa itu bisa kembali mengambilnya. Waktu dalam proses dia tidak paham. Oh saya nggak paham, ini Ibu Nova jelaskan tadi dalam proses pembelajaran berbasis daring. Ya sudah, kalau sudah tidak paham nggak apa-apa, jangan khawatir. Setelah itu bisa minta lagi, tolong sistem keluarkan lagi Ibu Nova tadi mengajar, ketemu lagi gitu. Itu beberapa keunggulan dari proses itu. Tapi sekali lagi yang dibutuhkan adalah sistem yang kuat. Itu tadi pengantar sedikit soal apa itu daring. Nah, kita tadi punya handicap atau constraint, kendala itu banyak gitu. Kendala itu yang kemudian membentuk profil dari kita semua. Jadi kalau basis kursnya sudah model daring, harusnya kita juga dihargai tinggi dalam seluruh perspektif evaluasi kelembagaan institusi maupun prodi. Wujudnya apa? Wujudnya adalah akreditasi. Lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen itu di Indonesia relatif besar. Jadi kalau dari perspektif institusinya besar nih, ada kurang lebih ini 383 gitu. Prodinya ada 921 gitu. Tapi yang terakreditasi A ini nggak ada ini. Kan pertanyaan. Yang B baru 7 misalkan. Yang C ya lumayan banyak, tapi C gitu. Itu institusi. Kemudian yang prodi, ini prodi ya saya kasih tahu. Ini yang A1, kok 1 ya? Kok cuma 1 gitu. Jadi saya berharap Palangkaraya yang model ini terus dikembangkan. Nanti saya terangkan bagaimana model pembelajaran di pandemi COVID, dan saya kira pandemi ini menjadi semacam external driven, pendorong dari luar untuk kita maju lagi. Karena saya sedih juga untuk melihat profil dari kelembagaan kita. Kita sebetulnya sudah mulai berkembang. Ya, saya menyampaikan selamat kepada IHKN Palangkaraya yang baru bertransformasi, walaupun dari perspektif organisasi masih ada sedikit kendala gitu, karena belum selesai ortaker gitu. Tapi PP-nya udah keluar, dan artinya secara legal
sudah berubah jadi Institut Agama Kristen Palangkaraya. Cuman saya berharap istilah-istilah yang berkembang seperti Institut Rasa Sekolah Tinggi itu jangan, atau Sekolah Tinggi Rasa Institut jauh lebih baik. Artinya harus ada prodi yang terakreditasi B relatif harus lebih dari misalnya 75%. Itu diatur dalam PP sama PMA 15 atau PMA 68, 15, 2016 atau berapa itu. Nah ini yang saya kira profil kita yang menjadi handicap dari seluruh proses. Karena penilaian atau evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan dengan wujud akreditasi itu gambaran, salah satu adalah gambaran infrastruktur kita, karena itu ada dalam borang akreditasi, dan gambaran dari proses pelajaran yang ada juga dalam borang akreditasi prodi maupun di situ. Jadi relatif besar yang belum terakreditasi, 454. Ini sebetulnya profil, tapi jangan kemudian profil ini melemahkan kita. Profil ini harus memacu kita untuk bisa menyelenggarakan proses pendidikan, khusus proses pembelajaran itu dengan lebih baik. Kalau saya bilang COVID-19 atau COVID-19 menjadi semacam external driven bagi upaya kita meningkatkan kualifikasi, saya kira harus menjadi cara kita memandang dia gitu. Makanya daring ini tidak sekedar daring-daring gitu, jangan sampai daring ada yang daring itu yang ini. Kalau itu nyaring maksud. Daring itu dalam jaringan. Jangan, mungkin ada dosen yang nggak tahu itu daring. Kalau tahu ya syukurnya, tapi saya kira jangan sampai ada yang tidak tahu daring. Baik, sekarang kalau misalkan kondisinya seperti itu, ini kan ada pilihan pembelajaran pada masa pandemi COVID. Kalau sekarang ada yang pakai classroom, itu ada karena memang ada keterbatasan, tapi ada yang pakai e-learning sebagai bagian dari daring itu atau dalam jaringan, online. Kan on itu artinya ada itu into atau on, kira-kira dalam jaringan online atau daring. Nah, daring itu sama dengan e-learning itu. Tapi ada yang face to face yang selama ini. Nah, sekarang harusnya kita mengcombine dia gitu. Mengcombine antara online atau daring dengan kelas manual atau classroom yang biasa dilakukan selama ini. Kalau di beberapa perguruan tinggi maju sudah ada proporsi antara daring dan luring atau daring dan classroom, karena luring juga bisa berarti bukan classroom, bisa belajar misalkan materi tertentu tapi belajarnya tanpa jaringan gitu. Itu bisa. Nah, blended learning atau ada yang pakai istilah hybrid learning itu pilihan sebetulnya. Yaitu kombinasi antara aktivitas pembelajaran online dan aktivitas pembelajaran tatap muka, bahkan praktek atau praktik. Tadi saya bilang kalau nanti seorang mahasiswa mengikuti proses pembelajaran dari Ibu Rektor atau Pak Prakosa misalkan, tapi nggak paham, itu jangan khawatir, dia bisa review lagi, bisa mundur lagi, sama dengan putar video aja, balik lagi. Oh tadi Pak Prakosa bilang untuk saya begini, tapi saya terlewat karena ada
student, ada teman di sebelah saya, colek-colek saya, sehingga saya nggak perhatikan. Balik lagi, oh tadi beliau bilang ini, hafal. Itu kelebihan. Coba kalau classroom tatap muka, udah lewat. Kalau mau tanya ya balik tanya nanti Pak dosen, Pak Prakoso, ngapain tadi yuk? Tidak perhatikan saya ngajar. Gitu. Kalau sekarang kan nggak perlu lagi. Diam aja, balik lagi puter. Gitu. Kira-kira itu. Jadi ada kelebihan-kelebihan yang bisa menjadi cara kita untuk memahami apa yang harus kita kerjakan. Jadi ini sebetulnya combine. Dalam proses PPG tapi sudahlah kita kembangkan blended aja. Tapi tetap karena blended harus ada combine dengan combine online dan classroom face to face, maka harus ada mereka datang yang mungkin berapa minggu ketemu dengan dosennya, tutornya untuk mengembangkan itu. Tapi kalau tidak, maka ya sudah, dia akan menggunakan sistem dan memberikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelebihan dari prosesi blended ini bisa dilihat ini. Jadi memang ada, menurut saya itu punya menyelenggarakan, ada kurang lebih 8 komponen. Jadi bisa dia nanti terfokus pada keahlian, misalkan tadi seorang dosen itu bisa fokus saja. Gitu. Jadi jangan sampai karena kekurangan dosen, dia ngajarnya banyak. Gitu. Kan selama ini kalau model classroom itu Ibu Nova atau Ibu Rektor atau Pak Prakosa atau Ibu Wakil Ibu Sanas misalkan itu ngajarnya 16 SKS. Wah berat itu. Atau 20 SKS. Bingung, nggak konsentrasi mengajar mana. Nah, metodologi, kalau bukan ahli, saya juga nggak ahli metodologi. Tapi bisa lah ngajar itu kan. Saya ngajarnya pakai online e-learning gitu. Udah saya nyiapin materi, pada saatnya saya kelasnya masuk. Nah, saya konsentrasi pada keahlian saya aja. Dan nanti kalau saya fokus di situ, saya tidak ahli saja di tempat saya, di tempat YKN Palangkaraya. Oh Pak Prakoso itu bagus loh, materinya bagus, ngajarnya bagus. Udah kita ambil dia suruh ngajar di Tarutung gitu. Kan boleh. Kan mata kuliahnya sama, keahliannya sama. Atau sudahlah Pak Prakoso ke Sentani aja. Bukan langsung pergi Sentani, ngapain? Pak kejauhan Pak, Sentani. Tapi kirim materi ngajar di Sentani, mahasiswanya duduk di kelas atau masing-masing, nggak perlu kelas kan model ini Zoom meeting atau model Google Classroom, boleh itu. Nah saya ingat nanti Ibu Telhalia mungkin waktu beliau datang ke tempat saya, ada yang sudah kirim flyer ke saya untuk melatih dosen. Melatih dosen mah ada yang sudah paham, tapi akan lebih baik jika dilatih oleh pelatih yang punya basicnya. Kumpul itu maksudnya dikasih alamat ID meet ada dosen hasil pembelajaran dengan Google Classroom, karena kalau pakai Zoom itu kasihan mahasiswa dia habis pulsanya. Kalau pakai Google Classroom lebih mudah, bisa mereka di kampus. Ibu Telhalia kasih, oh ya tadi kan di perkenalan kampusnya ada free hotspot. Takutnya free hotspotnya nggak tahu berapa di pesawat 400, 300, walaupun cuma berapa orang, tapi saya tahu mendekat. Begitu hebatnya kan sistem ini. Nanti 400 tadi Indonesia Raya putus-putus.
coba pakai Google Classroom. Tapi mungkin dosen nggak tahu Pak Google Classroom itu gimana. Ya kita ajar gitu. Jadi Ibu Telalia mau ya, nanti supaya nanti dosennya yang ngajar mahasiswanya. Oh, masuk di Google Classroom ini. Jangan-jangan mahasiswa lebih pandai dari dosennya lagi. Karena ini udah canggih. Kemudian dia harus bisa menjangkau kan banyak sekali global reach, bisa menjangkau secara global gitu. Ini keunggulan dari blended learning. Saya tidak jelaskan satu-satu, tapi mungkin itu akan. Nah, blended learning itu atau habit learning apakah sulit gitu? Apakah dia sulit? Pertanyaannya begitu. Ternyata memang tidak juga sulit. Kalau kita mau untuk mengembangkan diri, menyiapkan diri, saya yang sudah tua gini aja mau tetap mengikuti. Saya kan nggak pernah belajar ini, barang-barang ini kan nggak pernah belajar. Kan dia baru muncul belakangan gitu. Tapi kalau saya nggak ikut, aduh, saya presentasi ini, desain presentasi apa ini? Walaupun ini juga saya ambil dari mana-mana. Tapi paling tidak saya ngerti gitu. Oh iya gitu. Face to face training itu maksudnya apa Pak Dirjen gitu. Ya semua orang kalau baca artinya pasti tahu. Maksudnya adalah memang harus disiapkan itu. Dalam kalau baca dengar video ngerti tahu, tapi praktiknya nanti saya nggak bisa. Harus mengerti virtual classroom seperti yang tadi. Kalau kita bicara Google Classroom, itu modelnya itu virtual classroom. Virtual classroom itu bukan berarti yang begini saja. Kalau begini masih tersedia itu kan komponen chatting gitu. Tahu-tahu ada mahasiswa yang chatting. Ini Pak Dirjen yang tadi itu artinya apa? Lagi fasilitas bisa membantu bentuk webinar, link. Jadi link itu ya sebuah jejaring yang bisa dikembangkan gitu. Jadi seperti itu. Ada bisa simulasi kembangkan video. Nah, banyak sekali pertanyaan. Gimana mengassessment proses-proses seperti ini? Ini kesulitan. Banyak sekali setiap saya webinar, Ibu Rektor punya wajah gitu. Atau Ibu Nova punya wajah, Ibu Sanas punya wajah, Pak Prakosa punya wajah. Tapi kan bisa wajah kita dihilangkan, videonya di off-kan. Kalau mahasiswanya matiin wajahnya gimana itu? Dia nggak hargai dosennya itu artinya. Itu budaya. Ya oke lah kalau dia sibuk atau dia minta izin, mudah-mudahan kan ada di itu ada gambar izin ke sama kan di kelas kan kalau mau pergi ke toilet Pak dosen izin saya ke toilet. Ini nggak ada izin tiba-tiba mati. Kasih ada kadang-kadang kasih gambar yang seronok lagi karena dia pakai virtual backgroundnya beda gitu. Nah ini yang saya sebut dengan classroom culture. Harus benar dibangun. Itu soal itu. Tapi saya nggak tahu Pak Prakosa ini kan di rumahnya. Benar ya Pak? Itu di perpustakaan. Di rumah. Takutnya celananya celana pendek gitu. Kalau celana pendek gimana? Kan cuma lihat atas nih. Kalau berdiri saya bisa lihat celananya pendek apa panjang gitu. Pakai sepatu apa sandal gitu. Oh, enggak. Ya untung celana panjang itu kan. Kayak gitu. Ini soal classroom culture. Jadi itu harus benar-benar disiapkan. Classroom management. Saya kira ini kalau kita orang pendidikan kita sebut dengan tata kelola kelas atau apa gitu. Kira-kira seperti itu. Kelasnya harus ditata gitu. Jangan sampai kita lagi ngajar itu mahasiswanya antar mahasiswa kan dia tempat-tempatnya beda itu. Dia chatting antar mereka gitu loh.
kan ada private chatting di dalam classroom, dalam Zoom itu. Ya antara, kan hostnya juga nggak tahu gitu. Lagi pacaran mereka, yang mereka pacaran kan nggak perhatikan dosen, apalagi udah nanti kita review aja, sekarang kita chat aja dulu. Saling I love you too gitu kan. Kacau itu. Jadi ini sebuah proses yang harus kita tata dalam blended learning teacher itu. Kemudian yang penting ini saya kira planning delivery. Ini memang harus benar-benar disiapkan untuk merencanakan proses transfernya, proses delivery-nya. Jangan sampai nanti, waduh, ini kita siapkan, ini pengalaman ya, pengalaman saya juga mungkin. Ini materi kan biasanya saya mungkin karena sibuk sebagai dirjen, kan ada materi yang sudah pernah saya kasih di suatu tempat. Saya kasih lagi kan, oh ini diminta Ibu Rektor, ya udah saya ambil aja yang pernah saya kasih di Manado misalkan. Bisa lupa ganti yang topiknya di atas Manado. Masih untung kalau yang kebuka, biasanya bagian bawah itu kan double. Panjang sekali, berpuluh-puluh slide itu, bahkan beratus-ratus. Waktu di delivery, waduh, mahasiswanya pas ambil, di print, habislah itu kertas. Karena harus ngeprint misalkan. Nah, planningnya harus mantap untuk nanti mendeliverynya. Apalagi mau simpan di cloud misalkan. Harus benar disiapkan. Classroom teknologi saya kira ini memang soal bagaimana kesediaan infrastruktur di masing-masing kita untuk proses. Tapi yang kemudian adalah assessment and analysis. Ini saya kira menjadi penting karena kita tidak tahu seperti apa. Nah, dalam kerangka blended learning teacher ini sebetulnya kita punya 3 yang saya sebetulnya mencoba. Jadi sebetulnya mengajar itu kan seni gitu, the art of teaching. Jadi itu seni. Bagaimana kurikulumnya kita analisis. Jadi kalau saya juga nggak tahu apakah saya ngajar nih ada seninya atau tidak. Tapi kira-kira harus ada seninya. Jadi kita harus tahu antara, oh ini materi ini sebetulnya kalau dalam perspektif saya sebagai dosen, ini harusnya mahasiswanya sudah tahu. Kalaupun belum tahu, saya harus kasih ini aja. Jangan sampai saya cerita ulang dia, seperti dia itu anak yang baru datang dari masuk sekolah dasar. Nanti dia di situ dia bilang, apaan ini dosennya? Dikira saya ini baru tahu ini. Nah itu analisis konten dari materi. Ada gap antara kebutuhan yang ada pada mahasiswa dan apa yang akan kita transferkan. Itu penting. Kemudian bagaimana melakukan proses, kalau assessment saya lompat, instruction dalam proses itu. Kalau video sebetulnya kan ada teknik-teknik dan saya kira nanti harus dilatih Ibu Rektor untuk para dosen. Karena ini menjadi kebutuhan, tidak sekali lagi nanti ini harus menjadi kebutuhan kita, tidak ada pilihan lain. Nanti saya belum, banyak sekali pertanyaan, Pak Dirjen, gimana sekolah-sekolah kita ini di kondisi seperti ini, nggak ada kebijakan Direktorat Jenderal untuk pendidikan tinggi, prosesnya seperti apa? Kalau saya bilang memang kita belum ada, di Pendis itu ada yang mengembangkan, mereka menyebut sebagai kurikulum, apa namanya, sementara atau kurikulum saya lupa nama. Tapi kalau di Kementerian Dikbud, Pak Menteri Dikbud itu bilang bahwa proses daring itu mungkin akan menjadi proses permanen dalam proporsi tertentu. Dan saya ada di situ gitu. Jadi nanti ya KM Palangkaraya harus nanti pada saatnya menetapkan kami punya proses perkuliahan itu 70% daring, 30% tatap muka.
Sehingga nanti kalau sudah itu kita sepakat dan kita ditetapkan sebagai sebuah kebijakan dalam bentuk regulasi, terjadi banyak hal di kampus itu. Kalau begitu, saya bisa mengembangkan sistem pembelajaran untuk para pendeta di wilayah-wilayah tertentu, para guru yang jauh. Udahlah kalian ikut yang ini. Tapi harus ada 30% kalian tatap muka. Di mana waktunya dan di kampus silakan. Itu pada suatu ketika akan terjadi seperti itu. Makanya dalam proses itu instruction itu harus menjadi bagian penting. Kemudian ada yang kaitan dengan integrated learning system, ada kurikulumnya, ada assessment, ada jadi diintegrasikan kurikulum dan evaluasinya, dan sampai kita keliru. Saya kira itu. Nah, ini kaitan dengan evaluasi. Evaluasi di Ibu Rektor atau Ibu Warek 1 atau siapa yang mengelola, ini contoh sederhana. Atau nanti juga ini kesiapan untuk proses ya, nanti kita bisa kembangkan evaluasi yang lebih pada substansi yang akan diajarkan oleh dosen. Misalkan kita coba, kalau misalkan Pak Prakoso saya mau ngetes, oke, beliau berbasis e-learning, sumbernya ada atau tidak, bahan ajarnya, sumber ajarnya tersedia atau tidak, itu gampang aja kan. Bahan ajar online-nya ada enggak dalam bentuk, tadi bisa simpan di cloud, simpan di Google Store, gumpal di mana-mana, atau nanti bisa masuk ke, saya punya link, saya bisa kembangkan link saya sendiri. Gitu. Bisa terjadi seperti itu. Nah ini tadi tata kelola classroom-nya harus bagus. Nah dengan mudah kita mengevaluasi bahan ajar online-nya ada enggak, media interaktifnya tersedia apa enggak, handout materinya ada enggak, peranata yang lain untuk menunjang itu apa, dia punya apa wahana interaksinya, misalkan chatting, forum, live conference, itu harus ada semua. Nah di Google Classroom tersedia yang gini-gini. Asesmennya bisa latihan mandiri, kan Bapak sebagai saya sebagai dosen itu bisa saya lihat waktu saya kirimkan materi saya, oh si A masuk menjawab sekian, oh iya dia benar sekian. Kuis saya kirimkan, dikerjakan, kan bisa kelihatan itu kita. Penugasan bisa dengan mudah kita cek dia masukkan tugas atau tidak. Jadi ini model simple yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dan kita semua dalam proses pembelajaran daring. Kira-kira seperti itu. Ini mahasiswanya bilang, wah susah juga ini. Semua terkontrol oleh dosen. Nah, ada model yang selama ini sudah dikembangkan. Namanya Azure model. Apa itu Azure? Azure itu singkatan. Jadi Azure itu satu adalah A itu adalah analyze learner, jadi menganalisa pembelajaran seperti apa, kemudian state objektif menentukan tujuan pembelajaran. Ini model daring ya, salah satu dari sekian banyak model yang bisa dikembangkan. Kemudian adalah S itu select media and materials, itu memilih media dan materi. Kemudian U utilize media and materials, menggunakan media dan materi. R itu require learner partisipan, membutuhkan berapa partisipasi pembelajar. Dan yang terakhir evaluate and revisi, evaluasi dan revisi. Ini kalau saya tidak ahli di sini, tapi kemudian nanti kalau kita kembangkan, kita bisa pilih, ini salah satu, ada banyak model-model pembelajaran yang basisnya adalah daring. Beda dengan pembelajaran yang umum yang di classroom itu. Kalau pembelajaran berbasis daring, itu di situ. Konsepnya harus dikembangkan. Salah satu contoh itu adalah Azure model.
Ini yang banyak sekali dikembangkan di luar negeri, di kampus-kampus yang sudah mengembangkan teknologi dalam pembelajaran berbasis daring. Nah, kemudian ini yang saya kira juga penting adalah banyak yang bertanya terkait dengan evaluasi itu seperti apa. Sama sebetulnya memang kalau selama ini kita kembangkan namanya tim teaching, itu harus kita lihat gitu. Kita tim teaching atau sudah enggak lagi. Kalau model e-learning harusnya tim teaching bisa dalam kerangka menyiapkan konten. Tapi proses delivery itu nggak harus tim lagi gitu. Itu sudah bisa pada personal yang terkait dengan tanggung jawab akademiknya. Tapi kalau menyiapkan konten masih bisa dalam tim. Tapi lama-kelamaan dia bertumbuh dalam profesi akademiknya. Kalau dia masih asisten ahli ya tentu dia posisinya itu adalah namanya juga asisten ya asisten. Kalau nanti dia sudah jadi lektor atau lecture ya dia bisa mandiri dalam beberapa aspek. Tapi kalau dia masih asisten dia harus menginduk pada lecture-nya atau lecture berlindung pada lecture head of lecture atau lektor kepala misalkan dan seterusnya. Itu dalam kerangka menyiapkan konten. Tapi dalam proses lain, proses transfer, proses evaluasi, mungkin bisa sudah ditetapkan model-model yang mandiri seperti itu. Tapi ini semua harus disiapkan. Penyiapan bagaimana digital learning pad-nya disiapkan, delivery classroom training, jangan sampai nanti ya gimana saya cuma bisa ini saja, cuma bisa menyiapkan slide saja gitu, presentasi dalam bentuk PPT, mendeliverinya ya palingan kalau ada ruang saya menyampaikan. Nggak tahu itu share bagaimana. Saya kemarin uji ada calon pejabat eselon 2 misalkan, bahkan eselon 1. Kan modelnya gini, kita nggak langsung. Dia mau presentasi. Di slide-nya ada Pak, materinya ada. Ya coba dibagikan. Dia bingung, kan dia sendiri, dia nggak boleh ada orang lain, kan mau diuji nih. Terus saya bilang itu Pak, yang hijau-hijau di bawah itu. Dia bingung, dia cari-cari hijau-hijau itu Pak. Ya itu yang di bawah itu ada tulis share screen itu. Klik lah hijau. Udah hijau, keluar ya. Di-show-kan slide-nya Pak. Bingung lagi. Di-show-kan gimana? Itu yang ada tanda mangkoknya itu di bawah, kanan bawah itu. Baru dia klik. Kan kalau nggak di-show kan jadi kecil gitu. Gimana saya lihat gitu. Artinya dia nggak menguasai media, nggak menguasai digitalnya itu. Jadi saya takut Ibu Rektor, jangan-jangan dosennya sebagian masih model lama. Udah baru semua ya, Bu? Udah baru? Ibu Rektor. Dikasih Ibu Rektor sama Ibu Moderator tuh jangan sampai mic-nya di mute, dikasih unmute. Ibu Rektor udah unmute gitu. Jadi dosennya berapa persen yang baru, yang maksudnya sudah di-refresh untuk memasuki era digital gitu, 4.0 gitu katanya. Untuk dosen-dosen baru itu pada umumnya bukan sudah... dosen baru, dosen yang sudah baru dalam mainnya itu, dalam banyak hal terkait dengan teknologi gitu misal. Atau ada dosennya memang masih muda tapi tidak melek teknologi gitu. Justru kita yang agak melek. Oh, yang tua yang melek, yang nggak melek ya. Kita termasuk Ibu Tirwalia misalkan. Jadi saya tadi tawarkan setelah ini saya nanti akan komunikasi dengan Ibu Telhalia untuk nanti ada yang melatih. Free Ibu, nggak
nggak ada bayar gitu. Iya, iya. Cuma kalau nanti ibu Iya. ingat oh yang ngajar punya ongkos ya nggak apa-apa. Kalau mau ingat gitu, kalau nggak ingat juga nggak apa-apa. Iya, Karena iya. dia menawarkan free. Itu Iya, iya. teman saya waktu saya jadi rektor dia sering bantu. Ya udah, dia tawarkan saya, Pak, bagaimana kalau saya bantu Bapak punya sekolah-sekolah karena dia lihat di IAKN Ambon yang menurut kacamata kami dari kampus kami itu udah bagus, tapi kacamata mereka lihat masih jelek gitu. Itu yang Ambon yang sudah lihat bagus gitu. Apalagi di yang lain kan gitu. Saya bukan bilang Ambon sudah bagus, tapi relatively terhadap yang lain kan Ambon udah lebih baik gitu. Tapi di mata mereka masih jelek. Jadi bukan jelek dalam pengertian apa, dosennya masih masih istilahnya gaptek gitu. Gaptek itu apa ya? Gagal paham teknologi. Gaptek, jadi ingat gaptek jangan sampai Pak Prakoso tanya gaptek, Pak. Iya gaptek harusnya nggak tahu gitu. Tapi ada kependekannya, gagal paham teknologi. Jangan sampai salah, saya yang udah tua aja biasa cari kata-kata itu. Gaptek, iya gaptek ya. Iya gaptek, dia gaptek kok. Iya maksudnya apa itu gaptek? Gagal paham teknologi. Itu daring dalam jaringan. Jangan tulis daring di kuliah umum nggak tahu daring. Misal. Jadi itu yang harus disiapkan oleh kita. Saya kira ini beberapa poin penting untuk menjadi perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Ini sering saya mengulang, tapi saya kira menjadi cara kita masih tetap punya problem. Nah, untuk membantu akses ini, daring menjadi pilihan untuk mendapatkan akses lebih. Nanti kita akan bicara, Ibu Rektor, kalau sistemnya daring, boleh nggak? Ada yang bertanya, bolehkah pakai kelas-kelas jauh? Bukan kelas jauh. Belajar jarak jauh. Bukan jauh. Kalau kelas jauh itu artinya kita bikin kelas yang jauh sana. Bukan. Tetap dia menjadi mahasiswa Palangkaraya, tapi dia belajar dari jarak yang jauh. Jadi kalau dia ada di Kalimantan Tengah, punya di mana-mana yang lewat sungainya berat-berat, udah yang penting ada teknologi internetnya, ada jaringan sana, udah dibantu. Tapi dia harus ambil berapa persen. Dia harus balik lagi ke kampus Palangkaraya untuk tatap muka dengan dosennya. Jangan sampai dari masuk sampai lulus, Ibu Rektor nggak pernah tahu itu. Atau Pak Prakoso nggak tahu mahasiswanya yang mana. Mahasiswanya kan pakai baju adat semua Pak di Kalimantan. Suku Dayak katanya. Nah, jadi nanti akan kita kembangkan. Aksesnya dibuka. Mutunya akan makin baik. Kalau Pak Prakoso atau Ibu Nova punya materi ajar jelek, mata kuliahnya sama, mahasiswa bisa kejar di tempat lain. Dia bisa googling, dia bisa tracer kemana-mana. Oh, ini ada loh materinya. Lebih bagus dari punya Ibu Nova. Mendingan kita belajar yang ini, nggak usah belajar punya Ibu Nova. Walaupun evaluasi nanti Ibu Nova kasih jelek gitu. Tapi dia pikir nggak apa-apa. Walaupun nilai saya D, tapi saya ilmunya A gitu. Karena saya belajar lebih bagus. Bisa nanti terjadi. Kan makanya tadi MOOC itu modelnya itu. Massive online open course. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya kira itu dan akan lagi mengintegrasikan sistem tata kelola lebih baik, lebih murah gitu. Saya nggak perlu datang ke Palangkaraya karena kalau saya datang ke Palangkaraya itu berapa? Naik pesawat saya mesti bisnis, mahal juga. Ibu Telali harus bayar, Ibu Sanas harus bayar segala macam. Belum lagi saya dikasih tip pagi, saya dapat banyak dong. Rugi dong kampusnya. Ya kalau bagus ngajarnya, kalau jelek rugi double rugi gitu kan. Mending yang gini gitu.
Saya ini bukan dari kantor loh, saya dari rumah Bu Telalia. Cuma saya pakai background kantor saya gitu. Padahal saya di rumah kan bisa kelihatan kalau gerak itu yang di belakang ada bayangan itu artinya bukan di tempat itu gitu. Jadi mesti tahu Pak Prakosa. Saya bisa tahu ini beliau ini ada di mana karena bayangannya bisa kelihatan nggak bisa lihat. Ibu moderator ada di mana? Oh dia punya ada itu di belakangnya. Oh iya mungkin di kampus itu. Nah seperti itu. Jadi saya kira saya nggak jelaskan ini cukup. Nah tadi saya bilang kalau memang COVID-19 ini menjadi external driven maka mutu kita akan naik tapi dia hanya terbatas pada waktu tertentu. Setelah COVID dia turun. Harusnya dia naik berdasarkan kesadaran masing-masing kita. Wah ini sudah mulai canggih, ini jangan-jangan mahasiswa lebih canggih dari saya. Saya harus lebih canggih dari mahasiswa. Nanti ya tadi mahasiswa, sudahlah, nggak usah ikut Pak Prakosa, saya aja. Ngambil ikut saja, saya tutup aja video saya, dengar aja. Atau bila perlu saya tutup video, tutup audio, udah saya tidur aja. Nanti baru saya rekam di belakang, saya putar. Kalau jelek juga saya buang gitu kan gitu. Bisa Pak. Artinya kita harus berusaha untuk meningkatkan kualifikasi kita secara pribadi. Ya sampai kita ketinggalan lagi. Udah ambil di tempat lain yang bagus ngajarnya, materinya juga sama kok, mata kuliahnya sama. Ini standar harus terus ditingkatkan. Dan itu harus dia karena kesadaran kita ada constraint ini, di rumah waktunya banyak, sudah tidak jalan-jalan lagi, cuman bingung di soal riset dan soal pengabdian. Risetnya mungkin coba dipikirkan yang basisnya itu. Saya juga belum memikirkan ke arah sana, bagaimana kampus-kampus saya melakukan riset terkait dengan kondisi COVID, kita masih bicara di sekitar pembelajarannya. Oh, harus daring semua, Pak. Oh, jangan, harus ada luring juga. Gitu. Baik. Saya melompat saja. Nah, ini poin yang penting. Tidak ada pilihan kita selain kita harus melakukan proses literasi. Apa itu tadi? Literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Ini kan era COVID itu sebetulnya COVID itu datang eranya udah berubah. Era revolusi industri 4.0, revolusi era sosial, perubahan sosial di 5.0. Itu kan semua udah tahu tuh. Nah, apa yang harus dilakukan? 3 saja yang penting, yang kita sebut dengan literasi baru. Jadi literasi itu jangan dipikir, oh itu kan literasi itu atau literasi itu calistung. Baca, hitung, baca, tulis, hitung. Calistung kan? Ibu sana calistung, jangan sampai, ada juga yang nggak tahu kepanjangan calistung gitu. Calistung, ca itu baca, lis itu tulis, tung itu hitung. Kan semua orang bilang, oh kalau literasi itu kan calistung itu, baca, tulis, hitung. Tapi memang kurikulum baru di era COVID, karena keterbatasan banyak hal, maka harus mengarah pada itu. 1, mengembangkan literasi, calistung, mengembangkan karakter, dan mengembangkan literasi teknologi. 3 aja. Jadi jangan bikin mata kuliah banyak-banyak, Ibu Rektor. Karena kita udah terbatas nih. Jangan bikin mata kuliah yang nggak masuk akal. Aduh, ini ada kuliah ini lagi. Sekolah dasar, nanti Ibu Rektor jadi pembicara untuk guru-guru. Kalau rubah kurikulum ini aja. Yang penting bisa calistung, anak bisa dibentuk karakternya, anak menguasai teknologi, sudah cukup. 3 aja. Tinggal di breakdown. Calistung itu apa? Ya udah kalau anak masih PAUD tuh ajarnya baca
baca saja gitu, atau hitung atau nyanyi-nyanyi dulu gitu. Nggak usah ajar baca hitung di kelas 3, kelas 1 masih ajar karakternya dan sebagainya. Jangan ajar dia hitung dulu, sehingga kelas 1 SD itu orang tuanya udah kasih les matematik. Gitu. Untuk apa? Saya yang profesor matematika juga, ngapain juga anak kelas 1. Tapi orang tua bilang bagus, ajar dia ini matematika, ajar dia bahasa Inggris. Ya boleh juga bahasa Inggrisnya. Nanti lama-lama nggak ngerti bahasa Indonesia. Daring dia kira itu bahasa Inggris lagi. Daring bahasa Indonesia. Ada 3 kapasitas yang harus, yaitu literasi data. Jadi tadi saya bilang, kalau data tersimpan di cloud, buka, oke. Tapi maksudnya bukan data itu gitu. Kalau saya sering, tadi misalkan, awal saya tunjukkan profil pendidikan tinggi keagamaan. Itu kan data semua. Tapi apa artinya itu? Itu yang harus dimengerti, dibaca gitu. Itu namanya literasi data. Oh, kalau A1 itu kenapa? Efeknya apa? Kalau setengahnya belum akreditasi, itu artinya apa? Berarti kapasitas kita rendah. Kalau dapat C banyak, itu artinya standar kita masih jauh. Walaupun itu standar nasional yang sifatnya minimal, gitu kan? Itu standar minimal. Tapi kita baru menyelenggarakan pendidikan pada standar minimal dengan kondisi cukup. Itu membaca data C gitu. Jangan bilang C, iya C gitu. C aja. C artinya apa? Cukup. Cukup artinya apa? Ya cukup. Bukan itu. Cukup itu artinya tata kelola kita itu masih pada posisi yang ya tanda petik biasa-biasa saja. Itu maksudnya. Itu maksud membaca. Literasi teknologi yang tadi saya cerita gitu. Tapi yang warna biru itu hijau, ya ada yang nggak ngerti. Mahasiswa itu dia lagi pakai laptop, dia lagi buka, dia share lagi. Wah, dia nggak tahu kalau keluarnya yang kita lagi bicarakan. Kan kelihatan tadi. Nggak tahu, mudah-mudahan itu bukan mahasiswa, itu dosen. Kalau dosen lebih parah lagi kan. Artinya tidak melek teknologi. Artinya gaptek, gagal paham teknologi. Dan terakhir, kapasitas meliterasi manusia. Maksudnya apa? Mampu untuk membangun karakter manusia yang humanity-nya tinggi, mampu mendesain life skill-nya, itu yang penting. Jadi jangan sampai dia jadi manusia saja, manusia orang Dayak saja, yang suku Dayak saja dia punya peradaban, apalagi manusia yang menguasai teknologi. Walaupun sekarang baru kita kaget, oh manusia teknologi itu udah pakai, kita semua udah pakai masker yang face shield segala macam, udah pakai masker di mulut, pakai itu lagi, pakai pakaian lagi yang putih-putih kayak karena 19. Kita nggak. Tadi saya tunjuk contoh cara tadi, blended learning itu bisa kalau tatap muka dia gambar wajah orang, otak belakangnya, kepala belakang otaknya. Udah gitu ya. Ya itu artinya mampu membaca gitu. Kalau tidak ya kita tidak ngerti. Gambar aja kan, kalau gambar itu kan kalau di dalam bahasa dia bilang gambar itu dia melebihi dari 10.000 kata gitu. Jadi gambar kalau dibaca bisa kan 10.000 kata itu gambar hari-hari cukup lama. Terus gambar coba diartikan banyak sekali. Kira-kira seperti itu. Ini literasi manusia saya tidak jelaskan lagi. Ini juga standar. Tapi ini
ini bagaimana kita merubah kerangka berpikir menuju blended learning. Ini sebuah proses yang harusnya dia bertahap, tidak seperti yang kita bayangkan. Saya ngomong hari ini, besok Ibu Telalia, Ibu Rektor langsung terapkan, semua harus blended learning. Padahal Ibu Telalia punya teknologinya yang cukup, dosennya belum bisa, dan segala macam. Harus berproses secara bertahap. Dan saya kira ini penting. Ini yang saya sebut, dia harus menjadi bertransformasi dari model face to face menuju daring, tapi kalau bisa menggabungkan menjadi blended. Tapi semuanya harus tertransformasi mengikuti pola yang natural. Apa itu pola yang natural? Itu namanya, apa ini yang sering saya pakai? Metamorfosis. Perubahan dari yang mungkin dulu jelek, yang ulat, ini bukan ular ya, ulat menjadi kupu-kupu. Kira-kira seperti itu. Syaratnya cuma satu, membangun atmosfer akademik yang baik di kampus. Pengertiannya luas sekali, itu yang disebut dengan akademik atmosfer. Jadi akademik atmosfer jangan diartikan, wah nanti kita ada dalam kampus baru kita bangun sistem yang enak gitu, bukan. Termasuk menyiapkan infrastruktur. Sekali-sekali Bu Rektor rapat Zoom dengan teman-teman, dengan dosen, dengan itu. Lalu memberi ruang berkomunikasi. Saya semangat saja untuk kita, bahwa kita butuh energi untuk menjadi lebih baik. Saya tidak perlu terangkan Pareto Law ini, sudah sering saya terangkan. Saya kira demikian, terima kasih untuk kita semua, shalom, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf dari tadi ini telepon bolak-balik, jadi ini saya masih posisi di rumah. Ibu Rektor, kalau ada satu atau paling banyak 2 pertanyaan bisa saya jawab. Kalau tidak, pernah Ibu Rektor kirim teknologi juga sudah dikembangkan. Boleh Pak? Silakan. Selamat siang Prof. Babun. Ya, saya minta maaf. Ini saya lagi webinar, saya lagi kasih kuliah umum. Tapi setelah ini ke kantor, mungkin sekitar 30-40 menit sudah sampai. Boleh ya Prof? Oh ya, ini itu saya launching Ijafu, saya mau sosialisasi ke teman-teman. Jadi ini akan jauh lebih efektif, Prof. Babun sampaikan. Kalau Pendi sudah cukup lama mengerjakannya, saya punya proses yang saya siapkan secara elektronik dan mereka semua bisa berakses secara cepat. Sehingga kita lebih cepat, karena ada pengalaman saya di tempat saya itu bertahun-tahun urus Javu nggak keluar-keluar. Bahkan ada, bayangkan Prof. Jadi memang, ya Prof, ya. Baik Prof, saya tunggu. Ini saya lagi ini dari tadi saya nggak angkat karena lagi. Makasih Prof. Ya, baik. Mereka bisa siapkan untuk web saya ya. Baik Pak Prof, terima kasih banyak. Ya, ini ada telepon dari Rektor. Ini Ibu Ketua Majelis Rektor yang Prof. Babun dari Jember itu. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak Prof yang sudah banyak memberikan kita ilmu dari pengertian daring sampai kepada model-model pembelajaran, bahkan kepada evaluasinya. Pak, ada satu pertanyaan, boleh saja? Silakan. Ya, saya menyimpulkan dari pertanyaan ini, si mahasiswa katanya gaptek.
Sedangkan sekarang dia sudah dituntut untuk kuliah berbasis IT. Nah, ini bagaimana solusinya katanya, Pak? Ke Ibu, iya. Oke, pertanyaan. Jadi begini, Ibu Merat, untuk satu harus ada pelatihan. Tidak hanya mahasiswa. Katanya bisa 1-2 jam dan satu hari bisa sekian kelas dipakai. Misalkan kumpul satu kelas, dilatih mungkin beberapa kali itu bisa. Jadi ini harus ada pelatihan. Tapi sebelum pelatihan tentu Ibu Rektor harus mengembangkan infrastruktur. Nah, saya memang berharap kepada teman-teman di kampus, kemarin sedikit ya Ibu Rektor ya, serapan anggaran dan sebagainya. Kalau saya ini ada mahasiswa juga, jadi saya ngomong nggak apa-apa. Misalkan kebijakan Ibu Rektor, saya kemarin tanya misalkan masih ada berapa perjalanan dinas yang belum terserap. Nggak bisa lagi kita mengadakan perjalanan dinas karena COVID. Bagaimana kalau dana perjalanan dinas itu dipakai untuk pengembangan infrastruktur pembelajaran daring, misalkan. Ditambahkanlah kuota atau bandwidth hotspot kampus. Difasilitasi lagi kalau memang harus ada di beberapa kelas yang bisa kita kembangkan screening yang besar untuk secara sukses, tapi orang sekali sehat Mahasiswa. dari pelatihan dosen. Pelatihan dosen misalkan dosen beberapa yang dilatih untuk menjadi trainer, jadi model TOT, trainer of trainer, training. Jadi dia bisa kemudian nanti menjadi pelatih untuk mahasiswa. Paling tidak di teknologi proporsi tertentu, dan itu bisa dilakukan oleh Ibu Rektor. Nanti kan Ibu Rektor bilang kami nggak punya uang, Pak. Oke. Tapi saya minta untuk mencoba mereview seluruh belanja kondisi. Ada program yang tidak bisa, udah nggak usah gitu. Kalau masih fokus pada memang tadi Ibu Rektor bilang, Pak, kita harus menyiapkan pematangan lahan. Oh ya, itu penting karena kita ingin mendapatkan akses bantuan pemerintah terkait dengan pembangunan Rusunawa misalnya. Oh iya, bagus. Tapi mungkin tidak tahu detail, tapi silakan nanti Bang, kalau bahasa perencanaan itu menyisir gitu. Menyisir rambut, kan ketemu kutunya itu. Kutunya bisa dipakai untuk beli sesuatu. Nah, itu maksudnya. Jadi yang pokok itu adalah melakukan training, pelatihan, dan harus dalam waktu pendek ini. Anak mahasiswa itu cepat sekali. Dia mudah sekali menguasai teknologi dan cepat. Nah, yang kedua saya kira memang persoalannya adalah nanti mereka bilang kami nggak punya pulsa lah, nggak punya kuota lah, dan segala macam. Itu biasa alasan. Ibu bisa kan coba untuk, saya nggak tahu berapa persen dari mahasiswa penerima beasiswa. Kalau itu maka harusnya dimatangkan untuk mereka bisa menyiapkan kuota. Tapi sekali lagi, memang tidak bisa personal diberi kuota. Tapi kemudian secara umum itu bisa dikembangkan sistem kuota, sistem penambahan kuota kalau memang masalahnya gini, kalau ibu punya
punya apa namanya, punya asrama itu baik sekali, tinggal pasang di situ, semua masuk asrama pakai itu. Nah, yang belum punya itu problem. Tapi ada tadi yang saya bilang bahwa ada pelatihan yang akan dikembangkan, dan dia sebetulnya ini dia volunteer benar, dan dia memikirkan banyak hal. Dia bisa mengembangkan sistem yang nanti dilatih untuk membantu mahasiswa yang tinggal dalam jarak tertentu. Dan mereka bisa dibantu untuk model pembelajaran berbasis daring ini. Maksudnya apa? Nanti ada donatur, misalkan saya menjadi donatur. Oke, saya 5 juta. Saya ada tanya, 5 juta bisa berapa orang? 5 juta untuk 2 bulan pertama, itu bisa 5 kali 40, atau 5 kali 20. 5 kali 20 itu 100. 100 rumah, bukan 100 orang. Dengan menggunakan, nanti Ibu Telalia kerjasama dengan Telkom, pasang IndiHome. Di IndiHome itu bisa bergerak untuk radius 20 rumah. Kita punya mahasiswa tinggal di kos-kosan di daerah mana, pasang di situ. Ini contoh. Sehingga mereka bisa daring. Tapi kalau mereka memang kesulitan di tempatnya, ya otomatis mereka harus datang di kampus. Kampus wajib menyediakan bandwidth yang cukup bisa mengakses. Karena tadi Ibu udah promosikan free hotspot. Takutnya sampai sana hotspotnya apa namanya low. Istilah anak muda namanya apa? Lola atau apa istilah yang tahu itu. Lambat sekali itu apa namanya, apa Pak Prakoso? Kalau aksesnya lambat itu namanya apa? Lemot. Lama sekali gitu. Lemot. Lemot. Iya. Itu nggak tahu lemot itu apa. Lemah loading. Lemot kan itu istilah. Saya juga nggak ngerti lemot itu artinya apa. Anak-anak bilang, wah lemot sekali Pak. Lemot apa ya? Nanti setelah ini saya cari lemot itu artinya apa. Jangan ditanya, saya nggak tahu lemot. Jadi Ibu Nova, saya kira itu saya izin untuk harus ke kampus. Ini masih di rumah. Ini karena undangan dari Palangkaraya, terpaksa saya tidak ke kantor. Saya di rumah saja untuk menyelesaikan tugas saya hampir jam 12, berarti 2 jam ya. Saya tadi kan masuk jam 10, ini 11.51. Berarti saya paling tidak memenuhi target Ibu moderator 1,5 jam. Ternyata saya sudah 1 jam 40 atau 1 jam berapa. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya untuk senang kalau waktunya. nanti diundang untuk langsung gitu. Ya. Kalau langsung kan lebih bagus gitu. Ya. Face to face. Di samping daring. Ya. Terima kasih Baik. Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Saya sampaikan terima kasih untuk undangan, apresiasi. Luar biasa. Salam saya untuk Bu Rektor dan semua jajaran, dan khusus mahasiswa baru, mahasiswa lama yang saya benar-benar cintai untuk tetap belajar dengan semangat di kampus kita, kampus kesayangan kita, Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Tuhan memberkati kita semua, memberkati saudara-saudara. Shalom. Shalom. Tuhan berkati. Ya. Ya, saya live ya. Pak. Kami juga akan tindak lanjut tadi. Ya, nanti saya komunikasi dengan Ibu Rektor soal itu. Ya, saya akan kirim flyernya. Ya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah mengakhiri perkuliahan umum kita dengan sangat baik. Ada beberapa hal. Silakan moderator, Pak Dirjen. Ya, ada beberapa hal, banyak hal yang sudah Pak Dirjen berikan kepada kita. Tadi kita buka dengan doa, sekarang kita akan menutupnya dengan doa juga. Doa penutup, minta kesediaan Kajurpak, Ibu Prasetyawati. Baik, terima kasih sudah dibuka ya. Tadi kita tidak bisa ngomong karena diunmutkan.
Kita sudah menyelesaikan kuliah umum kurang lebih 2 jam ini dan kita merasa sangat banyak yang bisa kita terima khusus dan agama, khusus Pak Profesor tadi ya, Profesor Dr. Thomas Penturi. Baik, kita akan mengakhirinya, kita tutup dengan doa syukur akan penyertaan Tuhan karena kita sudah menyelesaikan kuliah umum ini dengan baik. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami, yang sungguh kami muliakan, yang besar kasih setia serta penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di pagi hari yang baik ini ya Tuhan, sampai menjelang siang ini, kami telah diberkati dengan kegiatan kuliah umum, di mana kami diperjumpakan dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, yang merupakan pimpinan tertinggi di Kementeri, khususnya di lembaga kami ya Tuhan, di AKN Palangkaraya ini. Dan kami bersyukur beliau telah menyampaikan banyak hal yang berkenaan dengan untuk kami bisa menjalankan perkuliahan daring ini secara efektif dan kreatif ya Tuhan. Kami tahu pandemi ini masih akan terus menjadi tantangan terberat dalam dunia pendidikan kami. Namun kami juga percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memampukan kami untuk bisa menjadikan kondisi ini sebagai titik tolak kami untuk lebih baik dan lebih maju lagi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Bahwa ini menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa di dalam tantangan kami semakin kuat, kami semakin dimampukan untuk lebih baik lagi. Membentuk kami menjadi pribadi-pribadi karakter yang tangguh ya Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan. Secara khusus untuk kami, para pendidik, dosen, dipercayakan untuk mengabdi di AKN Palangkaraya ini. Biarlah melalui perkuliahan ini kami dimotivasi kembali ya Tuhan. Supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Dengan menggunakan model perkuliahan daring ini. Bahwa kondisi COVID-19 ini tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak bisa memberikan yang terbaik bagi mahasiswa-mahasiswi yang kami cintai. Supaya kami tetap bisa menjalankan sistem perkuliahan dengan berbagai metode dan strategi daring yang terbaik ya Tuhan. Kami bisa semakin kreatif, semakin giat untuk mencari usaha dan upaya dalam proses pembelajaran sehingga semua bisa tercapai secara maksimal. Dan juga kami berdoa untuk sarana dan prasarana yang disediakan atau yang kami gunakan. Semoga semuanya dapat diaktifkan untuk menunjang perkuliahan daring ini. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak yang kami cintai, mahasiswa-mahasiswi di AKN Palangkaraya ini. Baik mahasiswa yang sudah menjalani semester demi semester maupun mahasiswa yang masih baru menginjakan kaki atau masih baru dengan identitas sebagai mahasiswa IAKN Palangkaraya. Tuhan tolong beri kemampuan juga kepada anak-anak yang kami kasihi ini ya Tuhan. Untuk bisa mengikuti perkuliahan daring ini secara kreatif dan dengan motivasi yang tinggi untuk membekali diri sebaik mungkin ya Tuhan. Proses perkuliahan ini tetap berhasil untuk mendidik mereka, untuk membina mereka sesuai dengan panggilan dan cita-cita yang telah Tuhan taruhkan kepada mereka. Bagi yang mempersiapkan diri sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mereka tetap dimampukan ya Tuhan untuk berproses dalam perkuliahan yang berjalan di semester ini ya Tuhan, khususnya dalam pembelajaran daring. Bagi yang ingin menjadi pendidik, pemusik, penyuluh, tenaga konseling, dan semuanya ya Tuhan. Biarlah setiap kurikulum yang ditawarkan dan strategi dan metode pembelajaran daring ini tetap dapat memenuhi tujuan perkuliahan bagi mereka.
Kami semua dapat mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Dan kami bisa membuktikan bahwa kami adalah Institut Agama Kristen Negeri yang unggul seperti yang menjadi visi dari IAKN Palangkaraya ini. Kami bisa menghadapi tantangan, kami siap untuk maju, dan kami mampu untuk berkarya. Tuhanlah yang memakai kami, Tuhanlah yang memperlengkapi kami untuk menjadi IAKN yang unggul, maju, dan berkarya yang terbaik bagi pelayanan untuk negeri, untuk bangsa kami, untuk masyarakat kami, untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa permohonan kami, kiranya Tuhan yang memimpin, menyertai, sehingga ini menjadi suatu kenyataan dalam hidup, pekerjaan, dan pendidikan yang kami jalani sekarang ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Prasetyawati. Sampai ketemu Ya. di webinar berikutnya. Mudah-mudahan IAKN ada kegiatan-kegiatan ilmiah lagi sesudah ini biar semakin menambah pengetahuan kita. Shalom untuk semua. Bye-bye.